色开，不要被击中。Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Sebelum berangkat menuju gerbang surgawi, Ling Xiao menjelaskan, dikarenakan gerbang surgawi memiliki aturan sangat ketat dan harus di bawah level 7. Maka umat manusia memiliki kesempatan besar untuk menang. Sehingga selain Hao Chen dan Sai Er, dirinya telah menyiapkan 8 orang yang sudah berada di level 6 puncak. Masing-masing dari mereka telah terbiasa berada di wilayah medan perang, memiliki pengalaman baku hantam melebihi kesatria biasa, serta pastilah bisa membentuk tim terkuat untuk memasuki gerbang surgawi. 其他8个6阶巅峰，我们都绝不能让他们得逞。想得到任何东西。 Singkat cerita, satu persatu anggota terlihat tiba di pintu masuk. Melihat Hao Chen membuat beberapa anggota merasa heran dan sedikit meremehkan kemampuannya. Akan tetapi mereka tiba-tiba dikejutkan kalau ternyata Zhang Fang sudah mengenali Long Hao Chen. Sehingga membuat mereka tambah penasaran siapa sih sebenarnya bocah tersebut. Belum sempat memikirkan hal ini lebih jauh, beberapa pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Xiaodu terlihat tiba di tempat ini. Bahkan Xiaodu yang dikenal sombong dan sangat dingin tiba-tiba langsung menghampiri Long Hao Chen. 小杜将军居然会主动跟人说话。小杜将军，好久不见。那我们这次进木缓天堂可算是如虎添翼了。小杜将军还是一如既往的高冷啊。 Merasa mulai kebingungan tingkat tinggi serta Xiaodu sangatlah akrab dengan bocah tersebut. Salah satu anggota memberanikan diri untuk bertanya kepada Xiaodu, sebenarnya siapa sih orang itu? Xiaodu menjawab dengan sangat bangga kalau Hao Chen adalah sahabatnya. Meski dia sedikit lupa nama kekasih Hao Chen, tapi untungnya Sai Er langsung mengatakan namanya. Sehingga diketahui bahwa kedua orang ini adalah Long Hao Chen dan Seng Sai Er sang pahlawan kota Zenan. 你叫龙浩辰？你好，龙浩辰，请多指教。我叫川阳，幸会幸会。 Mengetahui identitas Hao Chen jelas benar-benar mengejutkan. Sifat mereka yang awalnya meremehkan kini justru terlihat sangat menghormatinya serta langsung memperkenalkan diri satu persatu. 飞黄。 我叫小田江，我是温柔一刀，请多指教。没想到是个正太弟弟呢，听名字还以为是个酷哥。我是腿哥，你比我想的要瘦啊！你好，你好，我叫双板斧，叫我斧头就行。 Di tengah-tengah percakapan, Master Ling Xiao terlihat muncul di tempat ini untuk memberikan instruksi serta memberikan peta pedalaman surga impian, sehingga bisa mempermudah mereka menjelajahi wilayah tersebut. Tidak berselang lama, mereka dikejutkan dengan kemunculan kelompok iblis dan 3 pengawal naga penentang surga Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Merasa muak ditekan seperti ini, Cuan dan Sang Nguan langsung menantang kelompok iblis baku hantam. Tapi ketika naga iblis menyerang, Master Ling Xiao langsung memblokirnya. Bahkan di momen ini, pemimpin naga iblis bernama Huang Su mengenalinya, yang dimana saat perang besar di zaman bahela, keduanya pernah melakukan duel sengit serta memiliki dendam satu sama lain.
Merasa muak dengan kejadian barusan, Huang lantas menantang Ling Xiao baku hantam sehingga pertarungan di antara kedua pihak tidak lagi bisa dihindarkan. Tidak sampai di sini, Huang dengan cepat meminta kedua bawahannya untuk melepaskan serangan ke arah Ling Xiao. Menghadapi serangan ini, jelas membuat beberapa anggota terlihat panik. Pasalnya aura yang dilepaskan tersebut setara dengan tingkat 8. Meski Ling Xiao hanya seorang diri, namun dengan levelnya yang sudah berada di tingkat 9, dia dengan mudah memblokirnya, serta meminta Huang untuk tidak bertindak berlebihan di depan gerbang surgawi. Bersamaan dengan hal ini, penjaga gerbang surgawi akhirnya menunjukkan diri, serta memberikan serangan kejutan kepada kedua pengawal Huang. 笑，你什么意思？千万不要动喽！ Meski Huang sempat tidak terima, tapi Ling Xiao menegaskan, hal tersebut bukanlah salahnya. Setelah gerbang surgawi terbuka, maka hanya kesatria di bawah tingkat 7 saja yang diizinkan mendekati area danau. Ucapan barusan jelas membuat Huang terlihat kesal dan tidaklah mungkin bisa melawan. Pasalnya Pak Tua di depannya ini bukanlah orang biasa, dan kemungkinan bukan berasal dari ras manusia. 他到底是何方神圣？那老者并非人类。 Singkatnya, sebelum proses memasuki gerbang surgawi dimulai, tetua Ling Xiao berpesan kepada 10 kesatria terbaik untuk selalu berhati-hati terhadap 10 pewaris klan iblis. Melihat Yueye tepat berada di hadapannya, mengingatkan Long Hao Chen dengan perkataan mereka sebelumnya. Jika mereka kembali bertemu di gerbang surgawi, maka Yueye akan memberikan sedikit kejutan. Meski ucapan tersebut masihlah terngiang-ngiang dalam pikirannya, akan tetapi Hao Chen akan berusaha sekeras mungkin untuk menyelesaikan misi tersebut. Nah, dikarenakan 20 peserta telah menempati posisi mereka masing-masing, sang penjaga lantas memulai prosesnya, serta merapalkan beberapa mantra untuk membuka gerbang surgawi. 寿命为你等，万天堂。 Sebelum mereka benar-benar meninggalkan area ini, si penjaga memberikan sedikit arahan, di mana mereka hanya memiliki waktu selama 3 hari. Meski mereka bisa sesuka hati mendapatkan harta karun di dalam surga impian, namun semuanya bergantung kepada keberuntungan dan takdir. Setelah mengatakan hal ini, si penjaga lantas mendeteksi kekuatan spiritual ke-20 anggota, serta membawa mereka ke dalam gerbang surgawi untuk melakukan proses seleksi tingkatan kultivasi. Tidak berselang lama, Ah Bao terlihat tiba di suatu tempat. Meski pengawalnya melaporkan jika semua peserta telah berpencar ke suatu tempat, namun dia tidaklah memperdulikan hal tersebut. Pasalnya tujuan mereka ke tempat ini memiliki misi yang lebih penting. 不知道浩辰被传送到了哪里。 Di sisi lain, di saat semua peserta telah dikirim ke area masing-masing, Long Hao Chen masihlah berputar-putar di ruangan teleportasi. Bahkan hal ini sempat membuatnya merasa bingung. Sebenarnya apa yang terjadi dengan aura spiritualnya? Dan tiba-tiba... Kejadian ini jelas mengejutkan sang penjaga. Pasalnya, kenapa jalur teleportasi bisa dihancurkan dengan aura yang sangat tinggi? Untuk memastikan lebih lanjut, sang penjaga mencoba mengaktifkan indera penglihatannya, yang ternyata aura barusan berasal dari tubuh Long Hao Chen, di mana di dalam tubuh Hao Chen memiliki kekuatan setara dengan Dewi Alam. Hal ini lantas membuat si penjaga beranggapan, apakah Hao Chen adalah sang pewaris yang selama ini dimaksud oleh Dewi Alam? Baru saja memasuki alam surgawi, Hao Chen dikejutkan kalau energi spiritual yang sangat melimpah di tempat ini tiba-tiba memasuki tubuhnya tanpa harus melakukan penyerapan. 梦幻天堂的灵气竟然如此充裕，
Elf cahaya lantas menegaskan, selain alam dan cahaya akan selalu melengkapi, Hao Chen juga merupakan seorang putra cahaya yang menyinari seluruh penjuru dunia, sehingga memiliki kedekatan luar biasa dengan alam surgawi. Dengan kata lain, Hao Chen akan mendapatkan banyak manfaat di tempat ini. Meski hal itu sangatlah menguntungkan, namun untuk saat ini, Hao Chen bertujuan menemui Sai terlebih dahulu di tempat yang mereka telah sepakati. Mengingat perkataan Ketua Ling Xiao kalau di tempat ini tersimpan banyak tungku roh serta mengandung esensi surga dan bumi, membuat Hao Chen semakin bersemangat untuk segera berkumpul dengan seluruh anggotanya, sehingga bisa memiliki kekuatan untuk melawan ras iblis. Dan tiba-tiba... Nah, kera babon ini merupakan sang penjaga tungku roh dan penjaga gerbang antar wilayah. Asalkan Hao Chen bisa mengalahkannya, maka akan mendapatkan tungku roh dan bisa melewati gerbang. Namun, secara mengejutkan melihat Hao Chen memiliki tungku roh F cahaya, tiba-tiba membuat si kera babon ini seolah merasakan energi cahaya luar biasa di dalam diri Hao Chen. Bahkan membuatnya ingin memberikan tungku tersebut secara cuma-cuma. Waduh. 我突然好想把灵炉送给他呀！为什么？这个人类身上怎么会有如此浓郁的光明气息？不是。 Mengingat kalau dirinya merupakan penjaga, si kera langsung tersadar dan tidak mungkin melakukan tindakan tersebut serta meminta Hao Chen untuk mengikuti ujiannya. Hao Chen beralasan kalau saat ini dia sedang terburu-buru untuk menemui rekan satu timnya. Oleh sebab itu, asalkan si kera memperbolehkannya melewati gerbang, maka dirinya akan segera kembali untuk mengikuti ujian. Meski sempat kesal mendengarkan perkataan tersebut, namun mengingat kalau di dalam diri bocah ini memiliki aura cahaya luar biasa, sang kera terlihat kembali bersikap ramah. Tapi mau tidak mau, Hao Chen haruslah melewati ujiannya terlebih dahulu. Jika tidak, maka gerbang di belakangnya tidaklah akan pernah terbuka. Mendengarkan hal itu, lantas kembali mengingatkan Hao Chen dengan perkataan Ketua Ling, di mana penjaga gerbang memiliki kekuatan luar biasa hebat. Terlebih lagi mereka bisa menyerap energi dari alam surgawi sehingga sangatlah sulit untuk dikalahkan. Meski terbilang menyulitkan, tapi gerbang tersebut merupakan rute terdekat menemui Sai. Hao Chen pada akhirnya menyetujui syarat tersebut. 这可是灵炉，机会只有一次，你当是在买白菜吗？尊敬的守护者，我愿意接受您的考验。 Si kera menjelaskan ujian pada awalnya mengharuskan Hao Chen untuk mengalahkan dirinya dalam batas waktu tertentu. Namun dikarenakan aura Hao Chen sangatlah spesial, maka ujiannya akan dia rubah. Di mana asalkan Hao Chen mampu bertahan sampai batas waktu habis, maka dirinya akan langsung menjadi pemenangnya. 我已经很久没有活动筋骨了。开始吧。 Baru saja dimulai, Hao Chen lantas mengambil inisiatif untuk menyerang, sedangkan si kera menggunakan teknik atribut bumi untuk melakukan pertahanan. Bahkan meski serangan Hao Chen berhasil mengenainya, namun hal itu tidaklah mampu melukai tubuh si kera yang sangatlah keras. 都像是在给我挠痒痒，速度倒是很不错。继续啊！ Merasa sulit untuk menyerang hanya mengandalkan serangan fisik, Hao Chen lantas menggunakan teknik pedang teratai cahaya, sehingga bisa menembus tubuh fisik sang kera. Menyadari jika Hao Chen memiliki kemampuan cukup mengejutkan, si kera lantas berniat untuk melakukan baku hantam secara serius, serta menggunakan teknik penyerapan cahaya untuk memperkuat tubuhnya. Sedangkan Hao Chen menggunakan teknik penyatuan cahaya sehingga bisa mengimbangi si kera. 信念、勇气、守护、荣幸之至。Di
saat Hao Chen terus terdesak oleh serangan bertubi-tubi, dia tanpa terduga menemukan kesempatan dalam kesempitan, serta langsung melepaskan teknik serangan pedang naga ganda. Serangan yang dia terima barusan seketika membuat si kera tersadar kalau bocah di hadapannya memanglah memiliki kekuatan di atas rata-rata di antara para manusia yang pernah dia lawan sebelumnya. Oleh sebab itu, si kera berniat untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melihat kemampuan Long Hao Chen. Dalam kondisi tertekan, Hao Chen mencoba untuk memikirkan rencana lain. Bahkan menurut analisanya, jika dia berhasil melakukan pertarungan jarak dekat dan menemukan titik terlemah sang kera, maka kemenangan pastilah akan berada di tangannya. Meski pada awalnya si kera beranggapan jika serangan yang dilepaskan Hao Chen tidaklah mungkin bisa menghancurkan pertahanan miliknya, akan tetapi setelah melihat aura cahaya di tubuh Hao Chen, si kera akhirnya menyadari jika bocah di hadapannya memanglah putra cahaya. 要早知道是光明之子，那还讨厌什么？这可真是大神出了笼啊！ Melihat si kera secara sukarela memberikan tungku roh miliknya, Hao Chen lantas menjelaskan kalau tujuannya datang ke gerbang surgawi hanyalah ingin mendapatkan tungku roh, bukan untuk mencari musuh. Terlebih lagi dirinya bersama anggotanya tidaklah memiliki niat menghancurkan alam surgawi. Mendengar kata-kata bijak pemuda tampan kayak Mimin, jelas membuat si kera semakin meleleh. Sehingga dia meminta Hao Chen untuk menerima tungku tersebut. Tapi tiba-tiba... Kejadian ini seketika membuat Hao Chen terbakar api amarah. Selain Sandian telah membunuh sang kera, dia juga telah merampas tungku roh. Meski Hao Chen mencoba untuk menyerang, namun hal tersebut terlihat percuma saja. Merasa jika rencananya berjalan sesuai harapan, Sandian lantas memancing kemarahan Long Hao Chen dengan cara menghancurkan tungku rohnya. Merasa muak melihat tindakan pewaris iblis di hadapannya, Hao Chen tanpa pikir panjang langsung menggunakan tungku penarik untuk menghajarnya. Serangan yang dia terima barusan semakin membuat Sandian terlihat kesal sehingga kini gilirannya untuk menyerang, bahkan dengan cepat menunjukkan level kekuatan yang sebenarnya. Dalam kondisi terdesak, Hao Chen akhirnya tersadar bahwa Sandian ternyata seorang iblis di tingkat 7. Meski gerbang surgawi hanya memperbolehkan peserta di bawah tingkat 7, akan tetapi dia justru tidak menyangka kalau pewaris dewa iblis telah melakukan tindakan licik untuk menyembunyikan level kekuatannya. Sandian lantas membenarkan ucapan tersebut, di mana kekuatannya ini merupakan segel dewa iblis. Selain berguna untuk meningkatkan kekuatan, hal ini juga mampu menyembunyikan levelnya ketika memasuki gerbang surgawi. Ucapan barusan semakin membuat Hao Chen terkejut. Jika semua pewaris menggunakan kekuatan yang melampaui aturan di tempat ini, maka kemungkinan besar tujuan mereka hanyalah ingin membunuh peserta lainnya. Tepat di saat Long Hao Chen diambang kematian menghadapi serangan yang dilepaskan Sandian, robot Eternal Tower dengan cepat mencoba untuk memblokir serangan tersebut. Meski pewaris dewa iblis memiliki kekuatan untuk melanggar aturan gerbang surgawi, namun Hao Chen ternyata juga memiliki metode untuk mengonter aturan ini. Pasalnya di dalam diri Hao Chen saat ini sudah terdapat warisan dewa Necromancer. Pada awalnya, Sandian terlihat menyombongkan diri kalau Hao Chen bersama robot Eternal saja masihlah tidak mungkin bisa mengalahkan dirinya. Akan tetapi Long Hao Chen membungkam ucapan tersebut dengan menggunakan rantai penghubung serta memanggil anggotanya. Tindakan yang dilakukan Hao Chen memanggil 5 anggotanya menggunakan rantai penghubung jiwa jelas mengejutkan Sandian dan beranggapan kalau Hao Chen jauh lebih curang daripada dirinya.
Akan tetapi Hou Chen tidaklah memperdulikannya serta langsung memimpin seluruh anggota untuk menyerang. Tidak ingin terus terpojok oleh serangan bertubi-tubi seperti ini, Sandian lantas bertujuan membunuh Chen Ying'er yang dia anggap sebagai anggota paling lemah. Akan tetapi Ying'er yang sudah mengetahui niatan tersebut, lantas meminta Maidu untuk merubah wujudnya menjadi naga langit Kaisar Feng Xiu. Meski Sandian sempat terkejut dengan kemunculan sang naga, namun menyadari jika hal tersebut hanyalah tiruan yang memiliki nafas sangat lemah, seketika membuatnya emosi. Bahkan meski beberapa anggota kembali mencoba untuk menyerang, hal itu percuma saja. Pasalnya kali ini Sandian menggunakan serangan teknik petir tipe area yang mampu menekan mereka secara bersamaan. Terlebih lagi, dirinya juga memiliki cambuk petir yang juga memiliki serangan mematikan. Tepat di saat Hou Chen berada dalam situasi terdesak dan seluruh anggota tidaklah mampu berbuat apapun untuk menolongnya, pedang teratai cahaya biru ternyata mampu menyerap energi petir dan menjadikannya sebagai kekuatan serangan. Benar-benar menjadi counter atribut petir Sandian. Hal mengejutkan terjadi di saat Sandian terpojok. Dia ternyata memiliki sebuah armor pelindung guntur yang katanya memiliki pertahanan sangatlah kuat. Tapi walaupun terdesak, Sandian terlihat masihlah mampu bertahan serta berniat mengorbankan kultivasinya untuk memanggil perwujudan pilar Dewa Iblis ke tempat ini. Tapi sayang, belum sempat hal tersebut berjalan sesuai harapan, tiba-tiba... Waduh, si kera babon ternyata belum koit ya guys ya. Dia bahkan terlihat sangatlah murka atas tindakan Sandian yang sebelumnya menikamnya. Sehingga tanpa banyak cengcong si babon langsung memberinya rentetan bogem. Waduh. Melihat kejadian ini jelas membuat Hou Chen terlihat heran kenapa si kera masih hidup. Bukankah sebelumnya dia sudah koit terkena serangan Sandian? Si kera menegaskan orang lemah seperti Sandian tidaklah mungkin bisa membunuhnya. Apa yang dia serang hanyalah tubuh klon. Hal tersebut berkaitan erat dengan tungku spiritual, di mana tungku ini mampu menciptakan tubuh klon yang memiliki kekuatan sama seperti tubuh asli, namun memiliki durasi sesuai dengan kekuatan spiritual penggunanya. Setelah mengerti dengan penjelasan tersebut, Hou Chen lantas meminta maaf kepada si kera, di mana dia terpaksa melanggar aturan alam surgawi memanggil kelima rekannya.
Oleh sebab itu, jika ingin memberikan hukuman cukup kepada dirinya saja. Ucapan Hao Chen jelas membuat si kera merasa heran. Pasalnya, kenapa Hao Chen bisa memiliki pengecualian seperti ini? Oleh sebab itu, dikarenakan alam surgawi saja tidak menghukum Hao Chen yang kemungkinan merupakan kehendak Dewi Alam, maka dirinya juga tidaklah bisa berbuat apapun. Nah, dikarenakan mahkota pewaris Dewa Iblis tidaklah berguna baginya, si kera terlihat menyerahkan mahkota tersebut kepada Hao Chen. Jika dia berhasil menyerapnya, maka akan mendapatkan kemampuan bertarung sandian. Lin Xin menjelaskan mahkota warisan merupakan simbol dari Dewa Iblis. Hanya garis keturunan murni saja yang bisa memilikinya. Menyadari jika benda ini sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan bertarung si Masian, Hao Chen lantas memberikan benda tersebut kepadanya. Sementara tungku roh yang baru saja dia dapatkan langsung diberikan kepada Chen Ying-er. Meski pada awalnya Ying-er sempat menolak, akan tetapi Hao Chen mengatakan, sebagai orang yang selalu berada di garis belakang serta memberikan dukungan ke anggota tim, maka tungku tersebut pastilah akan sangat berguna baginya. Singkatnya, sebelum meninggalkan area ini, si kera lantas mengucapkan salam perpisahan kepada Hao Chen, serta mendoakan yang terbaik untuk tim Hao Chen menyelesaikan misi di alam surgawi. Pada awalnya, Long Hao Chen memutuskan untuk mencari Sengshire terlebih dahulu. Akan tetapi, dia merasakan jika ada seseorang yang berada tidak jauh dari lokasinya. Sehingga Hao Chen meminta orang tersebut untuk keluar dari tempat persembunyian. 不愧是龙团长，原来你早就发现了。又是你，想干什么？ Yue mengatakan tujuannya datang menemui sang kapten hanya ingin memberikan sedikit informasi mengenai 10 pewaris Dewa Iblis. Selain 9 pewaris memiliki kekuatan di atas mereka, orang yang Hao Chen bunuh barusan alias Sandian merupakan pewaris paling lemah. Bahkan menurut Yue, orang terkuat dari generasi ras iblis saat ini adalah putra mahkota Abao sang pewaris Kaisar Feng Xiu. 更是魔神皇陛下的继承人。 Yue melanjutkan, meski tujuan Kaisar Dewa Iblis mengirim generasi terkuat memasuki gerbang surgawi hanya ingin bersaing dengan manusia, namun pada dasarnya dia memiliki tujuan lain, di mana Feng Xiu meminta Abao untuk mendapatkan tungku spiritual khusus. Akan tetapi sayangnya Yue tidaklah mengetahui tungku seperti apa yang mereka inginkan. Dengan alasan tersebut, serta ras manusia juga tidaklah ingin membiarkan hal tersebut terjadi, maka Yue mengajak Hao Chen untuk melakukan kerjasama. Ucapan ini kembali membuat Hao Chen terkejut, pasalnya bukankah Abao merupakan tunangannya, jadi apa alasan Yue ingin menentangnya? Yue menegaskan, Abao saat ini belumlah menjadi tunangannya, namun jika dia berhasil mendapatkan tungku tersebut, maka ketakutannya akan menjadi kenyataan. Dirinya akan menjadi budak Abao selamanya dan kehilangan apa yang sudah susah payah dia dapatkan. Melihat Hao Chen masihlah ragu dengan perkataannya, Yue mencoba memberikan sedikit informasi tambahan, di mana saat ini beberapa anggota pewaris Dewa Iblis sudah memulai misi membantai anggota ras manusia, sehingga mampu melemahkan 4 kuil besar yang menjaga alam surgawi. 太慢了，太弱了。你们的眼睛可真漂亮啊！2位美丽的女士，你在找我吗？猎杀开始了。 Rencana dan kejadian yang baru saja dikatakan Yue mungkin sudah menjadi kenyataan, bahkan kekasih Hao Chen pastilah sedang diambang mara bahaya. Menyadari jika ucapan Yue kemungkinan memanglah benar, Hao Chen segera menuju lokasi Sengshire. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya.
Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so